Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat di udara. Bayu menatap ponselnya yang tergeletak di meja, layar hitamnya memantulkan wajahnya yang lelah. Seharian ini ia tak bisa fokus bekerja, tidak sejak 3 malam lalu, ketika suara itu mulai mengusiknya. Awalnya hanya terdengar samar di tengah tidurnya, dering telepon lama, nada klasik yang jarang dipakai orang sekarang. Ia pikir itu hanya mimpi, sampai malam berikutnya ponselnya benar-benar berdering, tapi yang muncul di layar hanyalah angka 000000000. Malam itu, ia memberanikan diri mengangkat. Petik 2 titik. Bayu, suara itu berat, parau, dan terdengar jauh, seperti seseorang yang berbicara dari dasar sumur. Bayu diam. Aku menunggumu di tempat pertama kita bertemu. Sebelum sempat bertanya siapa, sambungan terputus, meninggalkan dengungan panjang yang menusuk telinga. Yang membuat Bayu merinding bukan hanya suaranya, tapi satu hal lain, ia yakin ia tidak pernah bertemu siapapun di tempat yang dimaksud. Namun, anehnya, hatinya berdegup kencang, seakan tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya tidak. Dan malam ini, dering itu berbunyi lagi. Bayu menatap layar ponselnya. Angka itu muncul lagi, 000000000. Tangan kirinya dingin, tapi jempolnya tetap menekan tombol hijau. Hening, tak ada suara napas, tak ada kata. Hanya deru statis samar, seperti televisi rusak. Siapa ini? Suara Bayu bergetar. Hening itu tiba-tiba pecah. Bayu, kau tak boleh terlambat, mereka sudah menunggumu. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia hampir menjawab, tapi dari sudut kamarnya terdengar bunyi ketukan. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dinding dari sisi lain. Tok, tok, tok. Bayu menoleh. Dinding itu bersebelahan langsung dengan kamar mandi. Ia tahu tak ada orang di dalamnya. Ia sendirian di rumah. Siapa yang di sana? Teriaknya, tapi ketukan itu tak berhenti, justru semakin cepat. Dari ponsel, suara berat itu kembali berbicara, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seakan berbicara tepat di belakang telinganya. Ku bilang, jangan terlambat, Bayu. Ponsel mati sendiri. Ketukan pun berhenti. Tapi dari kamar mandi, Bayu mendengar sesuatu yang lebih menakutkan, suara seseorang tertawa lirih. Bayu berdiri mematung di depan pintu kamar mandi, napasnya memburu. Tawa lirih itu sudah berhenti, tapi udara di sekitarnya masih terasa dingin menusuk tulang. Ia tak berani membuka pintu, hanya menatapnya dari jauh, sambil berharap semua ini hanya halusinasi. Ponselnya bergetar, bukan panggilan, melainkan sebuah pesan. Nomornya sama, 000000000. Bayu ragu, tapi ia tetap membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat. Aku titipkan ini untukmu. Tak ada gambar, tak ada lampiran. Tapi sesaat setelah pesan itu masuk, terdengar gedebuk pelan di depan pintu rumahnya. Dengan langkah hati-hati, Bayu berjalan menuju pintu. Setiap langkah seolah membuat lantai lebih berderit, menggaungkan keheningan yang menyesakkan. Ia membuka pintu sedikit dan membeku. Di depan rumahnya tergeletak sebuah kotak kayu kecil, warnanya gelap, basah oleh sisa hujan. Tidak ada nama pengirim, tidak ada kurir. Jantungnya berdegup keras ketika ia membawanya masuk. Kotak itu dingin sekali, seolah baru saja diambil dari tempat yang sangat beku. Saat ia membuka tutupnya, bau busuk langsung menusuk hidung. Di dalamnya ada sebuah ponsel jadul, model lipat, retak di beberapa bagian. Layarnya menyala sendiri, menampilkan foto wajah Bayu yang sedang tidur. Masalahnya, foto itu diambil tadi malam.
Dan ia yakin, sangat yakin, pintu kamarnya terkunci rapat sepanjang malam. Bayu menatap ponsel lipat itu lama sekali, seakan berharap benda itu akan lenyap jika ia cukup memicingkan mata. Tapi kenyataan tetap di depannya, foto dirinya sedang tidur, sudut pengambilannya dari dekat sekali, seperti orang itu berdiri di samping ranjang. Tangannya gemetar saat menutup kembali kotak kayu itu, berniat membuangnya keluar. Namun sebelum sempat melangkah, ponsel lipat itu berdering. Bukan nada dering biasa, melainkan nada telepon rumah tua, panjang, serak, dan nyaring. Bayu menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan, tapi dering itu semakin cepat, semakin memaksa, hingga rasanya membelah kepala. Akhirnya ia menjawab. Petik 2. Halo. Suara napas berat terdengar di ujung sambungan. Lalu, suara itu berbicara, tidak seperti dari dasar sumur seperti sebelumnya, tapi jelas, dekat, dan dingin. Bayu, kau mengurung pintumu semalam. Itu tidak sopan. Bayu terdiam, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Siapa kau? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan, duk, duk, duk. Langkah itu terdengar bukan dari ponsel, melainkan dari ruang tamu rumahnya. Bayu spontan menoleh. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang masuk lewat jendela. Di seberang sana, sesuatu bergerak cepat melewati pintu, terlalu cepat untuk dilihat jelas. Dari ponsel, suara itu kembali. Aku sudah di dalam, Bayu. Bayu mematung. Ponsel lipat masih di tangannya, telinganya berusaha menangkap setiap suara. Ruang tamu tetap gelap, tapi ia bisa merasakan ada yang berdiri di sana, memperhatikannya. Langkah-langkah pelan terdengar lagi, bukan hanya di ujung sambungan, tapi di lantai rumahnya sendiri, berderit mengikuti irama yang sama. Duk, duk, duk. Jangan takut, suara di ponsel terdengar seperti bisikan langsung di telinganya. Aku sudah lama ingin menemuimu, sejak pertama kali kau memanggilku. Aku tidak pernah memanggil siapapun. Bayu setengah berteriak, tapi kata-katanya justru terpantul aneh di ruangan, seperti ada suara lain yang mengulang dengan nada mengejek. Ia mundur perlahan, menuju kamarnya. Tapi ponsel lipat itu tiba-tiba mati. Layar hitam, sunyi. Bayu berpikir mungkin semua ini akan berhenti jika ia membuang kotak kayu itu keluar rumah. Ia berlari ke pintu, menariknya lebar, dan terhenti. Kotak kayu itu sudah ada di ambang pintu, padahal tadi ia letakkan di meja ruang tengah. Dan yang membuat darahnya membeku, kotak itu sekarang terbuka sedikit, dan dari dalamnya terdengar suara napas berat. Bayu menatap kotak kayu itu, kakinya seperti terpaku di lantai. Suara napas dari dalamnya berat, dalam, dan tidak beraturan, persis seperti orang yang berdiri terlalu dekat di belakang telinga. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu rumah, lalu menunduk perlahan. Tutup kotak itu berderit saat dibuka, dan aroma lembab bercampur bau logam langsung menyeruak. Isinya bukan lagi ponsel lipat. Kini, di dalamnya ada sebuah kain putih kusam, terlipat rapi, basah oleh sesuatu yang pekat. Bayu menyingkap kain itu sedikit, lalu mundur terpental. Di bawahnya ada sebuah foto Polaroid. Foto dirinya sendiri, diambil dari belakang, saat ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Masalahnya, ia tidak pernah berdiri di depan cermin itu malam ini. Dan yang lebih mengerikan, di dalam foto, ada sosok tinggi kurus di belakangnya, wajahnya buram, hanya mulut yang terlihat tersenyum lebar. Ponsel lipat yang tadi menghilang kini tergeletak di dalam kotak, tepat di samping foto. Layarnya menyala tanpa disentuh, menampilkan pesan baru. Giliranmu memanggilku kembali, Bayu. Begitu ia membaca pesan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara pintu berderit, seperti ada yang keluar dari sana. Bayu tak berpikir panjang. Ia meraih jaket, memasukkan kunci rumah ke saku, lalu berlari keluar sambil membawa kotak itu, berharap membuangnya sejauh mungkin.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan untuk daerahnya yang sepi. Lampu jalan berkelip-kelip, seperti akan padam kapan saja. Ia berlari ke arah lapangan kosong di ujung jalan. Napasnya terengah, tapi suara napas itu, yang berat dan panjang, masih terdengar di belakangnya, padahal ia tidak melihat siapapun. Setibanya di lapangan, ia melempar kotak kayu itu ke tanah. "Pergi, jangan ikuti aku lagi," teriaknya. Kotak itu jatuh dengan suara duk, lalu pelan-pelan, tutupnya terbuka sendiri. Ponsel lipat di dalamnya menyala, dan dering panjang kembali memecah malam. Bayu terpaku. Suara dering itu tidak hanya berasal dari ponsel di kotak, tetapi juga dari saku jaketnya. Dengan panik ia merogoh saku, dan menemukan ponsel lipat yang sama persis, retaknya sama, lecetnya sama. Layar ponsel di tangannya bergetar, menampilkan panggilan masuk. 000000000. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat layar ponsel di dalam kotak menampilkan hal yang sama, panggilan masuk dari Bayu. Dan dari kegelapan lapangan, terdengar suara berat yang ia kenal. "Bagus, sekarang kau sudah di luar. Kita bisa mulai." Bayu mundur beberapa langkah, matanya menyapu lapangan yang diselimuti kabut tipis. Suara berat itu semakin dekat, seakan berbicara dari balik tengkuknya. "Aku sudah lama memanggilmu. Tapi malam ini, kau yang memanggilku." Kabut di depan berputar, membentuk siluet tinggi. Bahunya sempit, tubuhnya kurus sekali, seperti hanya diselimuti kulit. Tidak ada wajah yang jelas, hanya rongga hitam tempat mata seharusnya berada, dan mulut yang tersenyum lebar, terlalu lebar. Bayu ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Ponsel lipat di tangannya terbuka sendiri, dan layar menampilkan sesuatu yang membuatnya mual, rekaman video. Dalam video itu, Bayu terlihat sedang berdiri di lapangan ini, di posisi yang sama persis seperti sekarang, tapi ia sedang menggambar lingkaran besar di tanah dengan kapur putih. Ia tidak ingat pernah melakukannya. "Kau tidak sadar, ya?" Suara itu tertawa pelan. "Saat tidur, kau datang ke sini. Kau menggambar lingkaran itu untukku." Bayu menunduk. Di bawah kakinya, samar-samar terlihat guratan kapur putih membentuk lingkaran besar, penuh simbol aneh yang tidak ia kenal. Angin malam berhembus, tapi anehnya, kabut di dalam lingkaran tidak bergerak, justru semakin pekat. Dan dari dalamnya, terdengar suara langkah kaki lain mendekat. Langkah kaki itu semakin jelas. Bukan satu, tapi banyak, terdengar dari segala arah dalam kabut. Bayu memutar tubuhnya, matanya mencoba menembus kegelapan. Siluet-siluet mulai muncul. Orang-orang, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Tubuh mereka kaku, kepala miring ke satu sisi, mata kosong memandang lurus ke depan. Pakaian mereka berbeda-beda, seperti dari zaman yang berlainan, ada yang mengenakan baju lurik Jawa kuno, ada juga yang memakai seragam sekolah pudar, bahkan ada yang berpakaian layaknya pekerja kantoran. Mereka semua berdiri di tepi lingkaran kapur, wajahnya mengarah ke Bayu. Mulut mereka mulai bergerak bersamaan, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti. Suaranya rendah, bergema, dan membuat perut Bayu terasa mual. Sosok tinggi kurus dengan senyum lebar itu berdiri di hadapan Bayu, sedikit di luar lingkaran. "Mereka adalah yang memanggilku sebelum kau. Setiap orang yang memanggil akan tinggal di sini, kecuali jika mereka berhasil menyerahkan pengganti." Bayu mundur selangkah, tapi ponsel lipat di tangannya bergetar lagi, menampilkan pesan. "Waktumu tinggal 3 malam. Mengerti, Bayu?" Sosok itu berbisik, meskipun bibirnya tetap dalam posisi senyum. "Kalau kau tidak menemukan pengganti, kaulah yang akan berdiri di antara mereka." Siluet-siluet itu mulai melangkah perlahan, mengepung lingkaran dari segala arah, seolah ingin menutup semua jalan keluar. Bayu memutuskan untuk lari. Ia tidak peduli ancaman, tidak peduli pesan di ponsel, yang penting ia keluar dari lingkaran ini. Dengan napas memburu,
ia melompat melewati garis kapur. Seketika angin dingin menyapu tubuhnya, kabut di luar lingkaran terasa lebih tebal. Ia berlari lurus tanpa menoleh, tapi setiap langkah seperti makin berat, seolah tanah menahan kakinya. Kemudian, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Tidak ada tangan yang terlihat, hanya sensasi dingin, basah, dan mencengkeram erat seperti akar yang muncul dari tanah. Bayu terjatuh, wajahnya nyaris menghantam tanah becek. Dari belakang, suara-suara gumaman itu semakin keras, bercampur dengan tawa lirih yang familiar. Kau pikir bisa keluar begitu saja, Bayu? Tarikan itu makin kuat, menyeretnya mundur, membuat jejak panjang di tanah. Bayu mengais tanah dengan tangan, mencoba mencengkeram rumput, tapi setiap cengkeraman terasa licin seperti diselimuti lendir. Saat ia menoleh, ia melihat sosok-sosok kosong itu semakin dekat, lingkaran kapur tetap utuh, tapi di tengahnya kini terbuka celah gelap, berputar seperti pusaran air. Sosok tinggi kurus itu berdiri di pinggir pusaran, tersenyum lebar. Kau sudah memanggilku, Bayu, pulanglah bersamaku. Tarikan di kakinya mendadak berhenti. Sosok tinggi kurus itu melangkah keluar dari pusaran, mendekat perlahan. Bayu ingin mundur, tapi tubuhnya lumpuh, seolah tanah di bawahnya membeku. Aku akan memberimu pilihan, suaranya berat, tapi terdengar seperti berbisik di dalam kepala Bayu. 3 malam, bawa aku seseorang, maka kau bebas. Gagal, dan kau berdiri di lingkaran ini selamanya. Bayu menelan ludah, pikirannya berkecamuk. Kenapa aku? Aku tidak pernah memanggilmu. Sosok itu tertawa lirih. Tapi kau mengangkat panggilanku, itu sudah cukup. Ponsel lipat di tangannya tiba-tiba berdering lagi. Nomornya tetap sama, 000000000. Bayu menjawab dengan tangan gemetar. Di layar muncul foto seorang wanita muda yang ia kenal samar, tetangga barunya di gang sebelah, bernama Ratih. Lalu sebuah pesan muncul. Dia cocok. Bayu menatap foto itu, hatinya berdebar keras. Tidak, aku tidak akan. Sosok kurus itu membungkuk, wajahnya nyaris menempel di wajah Bayu. Senyumnya membesar hingga rahangnya terdengar retak. Kau akan, atau kau mati. Pusaran gelap di belakangnya berputar makin cepat, menyedot udara di sekitarnya. Sosok-sosok kosong di tepi lingkaran menatap tanpa berkedip, seolah menunggu jawabannya. Bayu terhuyung keluar dari kabut. Entah bagaimana, ia sudah kembali di depan rumahnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Kotak kayu dan ponsel lipat masih di tangannya. Begitu ia masuk, ponsel lipat itu menyala sendiri. Layar menampilkan peta sederhana, garis merah yang bergerak seperti penunjuk arah. Di ujung garis, ada ikon kecil bergambar rumah, dan di bawahnya tertulis satu kata. Ratih. Bayu menggeleng. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Tapi ponsel itu bergetar, menampilkan pesan baru. Jika kau menolak, aku akan memilih seseorang yang lebih dekat denganmu. Bayu menatap pesan itu lama sekali, pikirannya penuh bayangan wajah ibu dan adiknya. Tiba-tiba layar ponsel berganti, menampilkan foto mereka berdua, sedang duduk di ruang tamu rumahnya siang tadi. Itu, mustahil, gumam Bayu. Tidak ada yang masuk ke rumahnya sore tadi. Suara berat itu terdengar dari ponsel, meski panggilan tak sedang berlangsung. Kau hanya perlu mengajaknya keluar. Sisanya, biar aku yang urus. Peta di layar bergeser, menampilkan rute dari rumah Bayu ke gang tempat Ratih tinggal. Garis merah itu berdenyut pelan, seakan mendesak. Bayu meremas ponsel itu, menahan amarah dan rasa takut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, waktu 3 malam itu terus berjalan. Bayu memutuskan untuk pura-pura santai. Sore itu ia berjalan ke arah gang sebelah, di mana rumah Ratih berada. Udara terasa lebih berat dari biasanya, langit tampak mendung meski ramalan cuaca mengatakan cerah. Ratih sedang duduk di teras, menjemur pakaian.
Ia tersenyum kecil saat melihat Bayu mendekat. Mas Bayu, ya, baru pindah juga, kan? Bayu mengangguk. Iya, cuma mau kenalan. Kebetulan lewat. Mereka berbicara sebentar, percakapan ringan tentang lingkungan sekitar. Tapi di tengah obrolan, Bayu melihat sesuatu di balik pintu rumah Ratih, sebuah bayangan tinggi, kurus, berdiri diam, meski tidak ada orang lain di rumah itu. Bayu tercekat. Bayangan itu tersenyum. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi Ratih tiba-tiba berhenti bicara. Matanya melirik ke dalam rumah, lalu kembali menatap Bayu dengan wajah sedikit pucat. Mas, barusan ada yang lewat di dalam rumah saya, ya. Bayu pura-pura tidak tahu. Ah, mungkin bayangan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, ponsel lipat di sakunya bergetar. Saat ia mengintip layarnya, ada pesan baru. Dia sudah melihatku. Bawa dia malam ini. Ratih memeluk lengannya sendiri, gelisah. Mas, boleh nggak anterin saya beli sesuatu nanti malam? Kayaknya, saya nggak mau sendirian. Bayu menelan ludah. Permintaannya terdengar seperti jebakan yang sempurna, tapi kali ini, bukan dia yang merencanakan. Jam menunjukkan pukul 9 malam saat Bayu berdiri di depan rumah Ratih. Udara lembab, dan langit gelap pekat tanpa bintang. Ia mengetuk pintu pelan, dan Ratih keluar dengan jaket tipis, tersenyum canggung. Maaf ya malam-malam ngajakin, ucapnya sambil menutup pintu rumah. Bayu mencoba membalas senyum, meski hatinya berdebar tak karuan. Mereka mulai berjalan menyusuri gang, menuju jalan raya kecil. Tapi baru beberapa langkah, lampu-lampu gang mulai berkedip, satu demi satu padam di belakang mereka, meninggalkan hanya cahaya pucat dari ujung jalan. Ratih menoleh gugup, kok mati lampunya? Ya. Bayu hendak menjawab, tapi ia melihatnya lagi, bayangan tinggi kurus itu berjalan di belakang mereka, mengikuti dalam jarak sekitar 10 meter. Setiap kali Bayu melirik, sosok itu berhenti, berdiri diam, kepalanya sedikit miring. Ponsel lipat di saku Bayu bergetar. Ia mengintip layarnya. Pesan baru muncul. Jangan menoleh terlalu sering. Dia akan lebih cepat kalau kau terus melihatnya. Bayu menggenggam erat ponsel itu. Ratih tampak semakin gelisah, menoleh ke segala arah, seolah merasakan kehadiran yang sama. Tiba-tiba, di tikungan berikutnya, kabut tipis mulai turun. Ratih merapat ke sisi Bayu. Mas, perasaan saya nggak enak. Bayu mencoba menenangkan, tapi dari sudut kabut ia melihat guratan putih di aspal, sebuah lingkaran kapur besar, persis seperti yang pernah ia lihat di lapangan malam itu. Dan dari tengah lingkaran itu, sesuatu mulai bergerak keluar. Kabut semakin pekat, menelan suara langkah mereka. Ratih berhenti tepat di depan guratan kapur, matanya menatap bingung. Mas, ini apa? Bayu tidak menjawab, napasnya tersengal, pikirannya berteriak untuk menarik Ratih menjauh. Tapi ponsel lipat di sakunya kembali bergetar. Pesan baru muncul. Satu langkah lagi, dan kau bebas. Di tengah lingkaran, kabut berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan, tidak jelas bahasanya, tapi nadanya memanggil, memikat. Ratih tanpa sadar melangkah setengah maju, tatapannya kosong. Bayu memegang lengannya. Ratih, jangan. Seketika, sosok tinggi kurus itu muncul di seberang lingkaran. Senyumnya menganga lebar, matanya kosong, tapi seakan menatap langsung ke dalam kepala Bayu. Kau hanya perlu melepaskan. Tangan Ratih semakin dingin di genggamannya, seperti kehilangan darah. Bayu bisa merasakan tarikan halus dari lingkaran itu, seolah sedang menyedot seluruh keberadaan mereka. Lampu jalan terakhir di ujung gang padam. Gelap total, dan di dalam kabut lingkaran, mulai terlihat siluet-siluet lain, sosok-sosok kosong yang dulu mengepung Bayu, kini berdiri, menunggu sesuatu dilemparkan ke dalam. Ponsel lipat bergetar lagi. Kali ini pesan yang muncul hanya dua kata. Sekarang, atau ikut. Bayu menatap Ratih yang masih dalam genggaman. Pilihannya tinggal dua. Waktu seolah berhenti.
Tarikan dari lingkaran semakin kuat, membuat ujung sepatu Bayu sudah berada di garis kapur. Ratih masih menatap kosong, matanya memantulkan pusaran kabut. Bayu meremas bahunya. Ratih, sadar. Tak ada respons, hanya napas pelan dan tatapan kosong itu. Dari seberang lingkaran, sosok tinggi kurus itu melangkah maju, satu kakinya menembus kabut tanpa mengusik pusaran. Lepaskan, Bayu, sebelum terlambat. Bayu menutup mata sejenak. Ia bisa membayangkan dirinya berdiri di antara sosok-sosok kosong itu, wajahnya hilang, hidupnya terhapus. Ketakutan itu menekan pikirannya. Ponsel lipat di sakunya bergetar keras, hampir panas. Pesan baru muncul. 3, 2. Bayu menatap Ratih sekali lagi, lalu, dengan teriakan putus asa, mendorongnya ke dalam lingkaran. Kabut langsung menelan tubuhnya, mengeluarkan suara hisapan basah. Siluet-siluet kosong itu bergerak mundur, memberi jalan. Sosok tinggi kurus itu mengangguk pelan. Senyumnya semakin lebar, hingga pipinya robek. Kau bebas untuk sekarang. Lingkaran kapur memudar, kabut hilang perlahan, dan Bayu mendapati dirinya berdiri sendirian di jalan gelap. Ponsel lipat di tangannya mati total. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, di tanah tempat lingkaran tadi berada, ada sebuah kotak kayu kecil. Bayu menatap kotak kayu itu lama sekali. Bentuknya sama persis seperti yang ia temukan di rumah kosong malam pertama semua ini terjadi, hanya saja kini terasa lebih berat. Tangan Bayu bergetar saat menyentuhnya. Kayunya dingin, dan permukaannya berdenyut halus, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pelan-pelan, ia membuka penutupnya. Di dalam, tidak ada emas, tidak ada surat, hanya sebuah mata. Bulat, mengkilap, dan masih bergerak, menatapnya dari dalam kotak. Bola mata itu berkedip sekali, lalu menggelinding sedikit, memperlihatkan pupilnya yang mengecil seperti milik reptil. Bayu tersentak mundur, hampir menjatuhkan kotaknya. Tapi bola mata itu mulai memancarkan bayangan, seperti proyektor, menampilkan wajah Ratih. Ia masih hidup, tapi matanya kosong, duduk di dalam kabut pekat dengan sosok tinggi kurus berdiri di belakangnya. Suaranya terdengar di kepala Bayu, meski bibir Ratih tidak bergerak. 3 malam, Bayu. Giliranmu lagi nanti. Lalu mata itu berhenti bergerak, menjadi kaku seperti kaca, dan bayangan menghilang. Bayu menutup kotaknya, dadanya sesak. Bebas. Tidak, ia hanya diberi waktu, sebelum panggilan itu datang lagi. 3 malam, itulah yang terus terngiang di kepala Bayu setiap kali ia memejamkan mata. Malam pertama, ia mengunci semua pintu dan jendela rumah. Kotak kayu itu ia simpan di lemari, tapi entah kenapa setiap jam tengah malam, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari 3 kali. Selalu 3 kali. Malam kedua, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan berkabut, tapi kali ini lingkaran kapur sudah tidak ada. Yang ada hanyalah pintu kayu tua, berukir simbol aneh, berdiri sendirian di tengah kabut. Di balik pintu itu terdengar suara Ratih, memanggilnya pelan. Malam ketiga, suara itu datang bukan dari mimpi. Ponsel lipat yang seharusnya mati total kini menyala, lampunya berkelip. Layar menampilkan pesan. Buka kotaknya. Bayu menatap lemari. Ketukan 3 kali itu terdengar lagi, lebih keras. Ia mendekat dengan langkah berat, membuka pintu lemari, lalu mengambil kotak kayu itu. Denyutnya lebih kencang dari sebelumnya, seperti jantung yang berlari. Saat penutupnya terbuka, bola mata di dalamnya sudah berganti, bukan lagi milik Ratih, tapi miliknya sendiri. Ia melihat bayangannya dari sudut yang aneh, seperti dirinya sedang berdiri di belakang, memegang bahunya. Bayu berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung ruangan, kabut mulai merayap masuk. Kabut semakin tebal, menelan seluruh ruangan hingga Bayu tak bisa melihat dinding rumahnya lagi. Hawa dingin menyelusup sampai ke tulang, membuat jarinya mati rasa. Di tengah kabut, pintu kayu tua dari mimpinya kini benar-benar berdiri di hadapannya.
Ukiran simbol aneh di permukaannya berdenyut pelan, seakan pintu itu hidup. Bola mata di kotak kayu mulai berputar sendiri, pupilnya mengarah ke pintu. Dari dalam, terdengar suara ratih, samar, seperti dari jauh. "Bayu, jangan datang." Tapi suara lain, berat dan memecah kepala, menyusul dari balik pintu. "Waktumu sudah tiba. Kali ini, bawa dirimu." Bayu mundur setapak, tapi udara di sekitarnya seperti menjadi dinding padat, memaksanya mendekat lagi. Ponsel lipat di tangannya terbuka sendiri, layar menampilkan hitungan mundur, pukul 0:03, pukul 0:02, pukul 0:01. Pintu itu terbuka sedikit. Dari celahnya, Bayu melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, lorong panjang penuh siluet tubuh tergantung terbalik, berayun pelan di kegelapan. Bau busuk langsung menusuk hidungnya. Lalu, dari dalam lorong itu, dua tangan kurus, pucat, dan terlalu panjang menjulur keluar, meraih pergelangan tangannya. Cengkeraman tangan pucat itu begitu kuat, tulangnya serasa hampir remuk. Bayu berusaha menarik diri, tapi semakin ia melawan, semakin jauh kakinya terseret ke arah pintu. Lorong di baliknya kini terdengar ramai, desahan, bisikan, bahkan tawa kecil yang bercampur dengan suara tangis. Siluet-siluet tubuh tergantung itu perlahan membuka mata mereka, menatap Bayu, seolah menunggu kedatangannya. "Masuklah," suara berat itu kembali bergema, kali ini dari segala arah. Bayu menoleh ke belakang, kabut telah menutup jalan pulang, rumahnya lenyap. Hanya ada pintu ini, dan cengkraman tangan yang tak pernah kendur. Ia memikirkan Ratih, memikirkan semua orang yang pernah ia korbankan secara tidak langsung. Mungkin inilah gilirannya. Dengan napas tercekat, Bayu berhenti melawan. Ia membiarkan tangan itu menariknya masuk. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, udara berubah drastis, dingin menusuk berubah menjadi panas menyengat. Cahaya merah redup menerangi lorong, dan dari ujung jauh, sosok tinggi kurus itu berdiri, tanpa wajah, namun dari kepalanya tumbuh puluhan tangan kurus yang melambai-lambai. Pintu di belakangnya menutup rapat dengan bunyi gedebuk berat. Kotak kayu terjatuh dari tangannya, terbuka, menampakkan bola mata, yang kini tidak lain adalah milik Ratih, memandanginya dengan tatapan penuh belas kasihan. Suara berat itu berbisik untuk terakhir kalinya. "Panggilanmu selesai." Dan lorong itu menelan Bayu sepenuhnya. Di dunia nyata, ponsel lipatnya tergeletak di lantai rumah kosong, layarnya menampilkan satu kata yang berulang-ulang, "Giliranmu." Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.